Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini. Memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 berbunyi demikian, firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hati adalah pusat kehidupan. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hati adalah pusat kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah gambar ilustrasi tentang hati manusia, di dalamnya ada gambar kambing, ular, babi, penyu, dan binatang-binatang yang lainnya. Pada sisi kiri bergambar lambang iblis, dan pada sisi kanan tergambar seorang malaikat yang masing-masing memegang gambar hati tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam penjelasan dikatakan hati manusia diperebutkan oleh dua kuasa, yaitu Allah dan iblis. Mengapa hati manusia itu diperebutkan antara Allah penciptanya dengan iblis yang ingin menguasainya? Di dalam hati terletak kehendak manusia. Kita bisa membaca Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Dan karena kehendak manusia telah dicemarkan oleh dosa, maka manusia lebih cenderung mengikuti kehendak iblis daripada kehendak Allah. Jadi dua kuasa tersebut terus bertarung untuk menguasai hati manusia. Timbul pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya agar hati kita dikuasai oleh Allah, bukan dikendalikan oleh iblis? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Matius pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikannya 3 langkah. Yang pertama, bagaimana cara agar hati kita dikuasai oleh Allah? Yang pertama, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus
kita bisa membacanya dalam kitab Matius 15 ayat ke-9. Percaya di sini bukan sekedar ikut-ikutan iman orang tua, tetapi percaya dan menerima kesaksian Alkitab bahwa Kristus mati menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Yang kedua, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya ialah sudah menerima Kristus di dalam hati dengan sungguh-sungguh. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Yang ketiga, mengizinkan Roh Kudus membersihkan hati kita agar tidak dikuasai oleh iblis, dan darah Kristus melenyapkan dosa dan kuasa iblis, sehingga hati kita menjadi rumah Allah atau bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19 memberi penjelasan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Dengan demikian, hati kita menjadi pusat kehidupan kita, dan di mana adalah firman, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan tinggal dalam hati kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Hati manusia adalah bait Allah dan tidak membiarkan iblis menguasainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.